Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "War-rajmu haqqun 'ala man zana wa qad uhsina idza i'tarafa aw qamat 'alaihi bayyinah." Dan rajam benar adanya untuk siapa yang berzina dan sungguh dia dianggap telah menikah apabila dia mengaku atau ada bukti yang menunjukkan padanya. Waqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah merajam. Waqad rajamatil a'immatur rasyidun, dan sungguh imam-imam yang mendapatkan petunjuk, yaitu 4 khalifah yang mendapatkan petunjuk, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Dan sungguh imam-imam yang mendapatkan petunjuk telah merajam. Maka inilah had hukuman untuk pezina yang telah menikah, yaitu dirajam. Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar telah merajam perempuan Ghamidiyah dan Ma'iz, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam merajam 2 orang Yahudi yang berzina. Hukuman rajam ini adalah hukuman Allah yang terdapat pada Taurat, Injil, dan Quran. Hukuman rajam termasuk hukuman yang disetujui dan ditetapkan syariat Islam. Hukum rajam disyariatkan di dalam Taurat, Injil, dan di dalam Al-Quran. Telah turun ayat tentang merajam, lafadznya telah dihapus sementara hukumnya masih ada. Itu disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Inna Allah ba'atha Muhammadan bil haqq." Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran. Wa anzala alaihil kitab, dan menurunkan kepadanya Al-Quran. Wa kana mimma unzila alaihi ayatul rajam. Termasuk yang diturunkan kepada beliau adalah ayat tentang rajam. Qara'naha wa hafidnaha wa wa'aynaha wa akhadnaha. Kita telah membacanya, kita telah menghafalnya, kita telah memahaminya, dan kita telah mengambilnya. Wa rajama Rasulullah wa rajamna ba'dah. Rasulullah telah merajam dan kita telah merajam setelahnya. Fa akhsha an ya'tiya qailun wa yaqul,
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, lalu aku khawatir datang seseorang dan dia berkata, innana la najidur rajma fil Qur'an. Sesungguhnya kita tidak mendapati rajam di dalam Al-Quran. Fayadhillu bitarki faridatin min faraidillahi nazalat fil Qur'an. Lalu dia tersesat karena meninggalkan kewajiban dari kewajiban yang Allah bebankan yang turun di dalam Al-Quran. Kemudian Umar berkata, wa hadduz zani rajulan aw imra'atan ar-rajm idza kana hunaka iqrarun aw bayyinatun aw kana al-habl. Hukuman had untuk pezina laki-laki atau perempuan yang telah menikah adalah dirajam apabila ada pengakuan atau ada bukti atau ada kehamilan. Seseorang dirajam sebab bukti, sebab saksi-saksi, dan mereka berjumlah 4 orang. Apabila mereka 3 orang lalu bersaksi, maka hukuman menuduh berzina diterapkan untuk mereka. Sebab itu wajib ada 4 orang saksi. Dan sesungguhnya mereka melihat laki-laki ini mendatangi perempuan ini. Mereka melihat kemaluan laki-laki ini berada di kemaluan perempuan tersebut dengan jelas. Kesaksian tidak diterima dari mereka kecuali jika mereka berjumlah 4 orang. Dan apabila kesaksian mereka adalah kesaksian yang yakin dan dianggap yakin, mereka melihatnya dengan mata-mata mereka. Ini dalam rangka menjaga darah-darah dan menjaga kehormatan-kehormatan. Allah Azza wa Jalla berfirman, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada'a, seandainya mereka tidak mendatangkan 4 saksi, fa idh lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun, maka jika mereka tidak mendatangkan saksi-saksi yaitu 4 saksi, maka mereka itu menurut Allah adalah para pendusta. Atau seseorang dirajam karena dia mengaku, sebagaimana Ma'iz dan Ghamidiyah mengaku, atau nampak kehamilan dari seorang perempuan, maka jika kehamilan nampak, maka ia adalah bukti yang paling baik. Oleh karena itu, yang menjadi hujjah adalah sesungguhnya tidaklah dirajam kecuali karena bukti. Bisa jadi bukti itu 4 saksi. Sebagaimana telah kita sebutkan kepada kalian, bisa jadi bukti itu pezina dirinya mengaku, laki-laki atau perempuan. Dan bisa jadi bukti itu adalah nampaknya kehamilan pada seorang perempuan. Maka inilah hukuman had untuk pezina yang telah menikah. Yang telah menikah adalah laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan akad yang sah, dan dia menjimai perempuan tersebut di dalam akad nikah yang sah ini. Maka inilah dia syarat-syarat seorang laki-laki apabila dia berzina yang telah menikah, dia dirajam. Hendaknya dia berakal, bukan orang gila. Hendaknya dia balik, bukan anak-anak. Dan hendaknya dia merdeka, bukan hamba sahaya. Apabila yang berzina hamba sahaya laki-laki atau perempuan, meskipun dia telah menikah dengan pernikahan yang syar'i, maka sesungguhnya hukuman untuk mereka berdua adalah setengah hukuman untuk orang merdeka yang belum menikah yang berzina, yaitu dicambuk 50 cambukan. Bukan dirajam, sebab rajam tidak bisa dibagi. Sebab hukuman untuk orang merdeka yang berzina yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah
pezina perempuan dan laki-laki, maka cambuklah masing-masing dari mereka berdua 100 cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, dan janganlah kalian kasihan terhadap mereka berdua terkait agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat An-Nur ayat 20. Maka hukuman had untuk budak setengah dari hukuman untuk orang yang merdeka, yaitu 50 cambukan. Dan budak tidak dirajam meskipun dia telah menikah dengan pernikahan yang syar'i dan dengan akad yang sah. Dia hanya dihukum dengan setengah hukuman orang merdeka yang belum menikah yang berzina, yaitu 50 cambukan. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, faqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merajam. Waqad rajamatil a'immatur rasyidun, dan sungguh para imam-imam yang mendapatkan petunjuk telah merajam. Telah berlalu pembicaraan tentang 2 paragraf ini. Menganggap ahli bid'ah, siapa yang merendahkan seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa mencemarkan nama baik, merendahkan seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au abghadahu bihadatsin kana minhu, atau dia membencinya karena suatu kejadian yang berasal darinya, au dzakara masawi'ahu kana mubtadi'an, atau dia menyebutkan kejelekan-kejelekannya, maka dia pelaku bid'ah. Hatta yatarahhama alaihim jami'an, sampai dia mendoakan agar semua para sahabat dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yakuna qalbuhu lahum salima, dan sampai hatinya selamat terhadap mereka. Ini termasuk prinsip ahlu sunnah, bahwasannya tidak boleh merendahkan seorang pun dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka, atau tidak boleh menyebutkan suatu kesalahan yang terjadi dari mereka. Disayangkan sekali merendahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka ini, atau menyebutkan suatu kesalahan yang terjadi dari mereka ini. Sebabnya hinanya agama menurut mereka, hinanya para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut mereka, dan hinanya akidah-akidah Islam menurut mereka. Seseorang menghina para nabi, menghina para sahabat, dia mengkafirkan para sahabat, dia menuduh para sahabat orang-orang munafik. Orang-orang yang merendahkan para sahabat itu, menyebutkan kesalahan-kesalahan para sahabat itu, adalah orang-orang yang agama Allah tidak bisa dipercayakan kepada mereka, dan mereka disamakan dengan orang-orang Rafidah, sebab mereka membela perbuatan orang-orang Rafidah ini. Mereka membela ilhad ini, mereka membela kezindikan ini,
dan mereka membela buku-buku yang memuat kejahatan-kejahatan ini, serta mereka mencintai dan memusuhi karenanya. Mereka ini adalah orang-orang yang agama Allah tidak bisa dipercayakan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki harga. Mereka wajib disamakan dengan orang-orang Rafidah dan kelompok-kelompok ahli kesesatan, serta mereka wajib diperangi dengan sekeras-kerasnya. Mereka ini adalah para pengkhianat dan para penipu. Mereka menelantarkan anak-anak umat, serta mereka menipu para pemuda dengan talbis, dengan rencana-rencana jahat dan dengan makar. Menganggap orang yang merendahkan sahabat pelaku bid'ah, inilah agama Allah, inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana kalian mengatakan kami ahlu sunnah wal jamaah, sementara kalian di suatu lembah dan mereka di lembah yang lainnya? Setiap kali kita mendatangi suatu lembah, kami mendapati kalian bersama dengan ahli bid'ah. Setiap kali kita menempuh suatu lembah dari lembah-lembah ahlu sunnah, kami mendapati kalian di lembah-lembah yang lainnya. Kalian membela ahli bid'ah dan kesesatan. Demi Allah, mereka meletakkan kaidah-kaidah dan manhaj-manhaj. Mereka menjadikan dunia bangkit dan duduk dalam rangka membela ahlu bid'ah. Lalu bagaimana orang-orang ini termasuk ahlu sunnah? Ya, mereka wajib disamakan dengan ahli kesesatan dan ahli bid'ah. Demikian juga mereka wajib disamakan dengan orang-orang Rafidah. Meskipun mereka mengeklaim bahwa mereka menentang orang-orang Rafidah, kita tidak mempercayai mereka. Kita tidak mempercayakan anak-anak kita kepada mereka. Sekarang anak-anak kita di sekolahan-sekolahan, di kampus-kampus, di dalamnya terdapat ahlu bid'ah yang mendidik mereka. Mereka mendidik anak-anak kita di atas kerusakan ini, di atas kesesatan ini, di atas kesia-siaan ini, dan di atas perbuatan menjauhkan pemuda umat dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Sangat disayangkan. Mereka memberikan kepercayaan yang membabi buta kepada para penipu ini dan orang-orang yang mempermainkan akal-akal para pemuda ini. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan barang siapa merendahkan seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au abghadahu bihadatsin kana min, atau membencinya dikarenakan suatu kesalahan yang terjadi darinya. Ya, meskipun kesalahan itu terjadi, ya meskipun ada bahwa sahabat ini terjatuh pada suatu kesalahan, jangan kamu menyebutkannya. Jangan kamu merendahkannya karena kesalahan ini. Bahkan katakan sahabat ini mujtahid. Inilah madhab ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, maka mereka adalah para mujtahid. Dan kebanyakan dari apa yang dinisbatkan kepada para sahabat adalah kedustaan. Kebanyakan yang dinisbatkan kepada mereka dirubah, diganti, ditambahi dan dikurangi, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kesalahan yang berasal dari mereka maka seperti setetes air di lautan. Satu biji kurma yang diinfakkan para sahabat lebih utama daripada
satu gunung Uhud yang kamu infakkan. Seperti satu gunung emas. Ya. Sementara para sahabat hanya menginfakkan satu mud gandum atau setengah mud. Dia datang di sisi Allah dengan satu mud ini lebih utama daripada satu gunung Uhud yang kamu infakkan. Meskipun kamu mengumpulkan bergunung-gunung dari nafkah-nafkah ini, sedekah-sedekah ini, tidak menyerupai satu mud sahabat Rasulullah SAW. Yaitu kita wajib menghormati para sahabat, wajib menghargai para sahabat, serta wajib mengetahui keutamaan mereka di sisi Allah. Sebab kedudukan mereka di sisi Allah dijadikan satu mud mereka atau setengahnya lebih utama daripada yang diinfakkan oleh para pembesar tabi'in. Lalu bagaimana denganmu? Yaitu orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak mengagungkan mereka. Mereka tidak mengetahui kedudukan mereka. Bahkan mereka merendahkannya. Orang-orang yang membela orang-orang semacam ini, yaitu orang-orang yang tidak mengagungkan para sahabat, tidak mengetahui kedudukan para sahabat. Orang-orang yang membela orang-orang yang semacam ini, loyal kepada mereka dan loyal kepada mereka, tidak mengetahui kadar para sahabat dan tidak mengetahui kedudukan para sahabat. Jika tidak, bagaimana mereka bisa berloyalitas kepada orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah SAW? Buku-buku disebarkan, dicetak, yang mencela para sahabat Rasulullah SAW, dilariskan dan dibela, dan dikatakan kami ahlu sunnah wal jamaah. Tidak demi Allah, tidak demi Allah, tidak demi Allah. Sesungguhnya ahlu sunnah berlepas diri dari orang-orang yang semacam ini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.